Beca, alat transportasi yang sudah jarang beradanya di daerah Jabodetabek, apalagi semenjak dilarangnya beca di wilayah-wilayah lainnya. Dan saat ini tim telusur berhasil menemukan beberapa narasumber yang mempunyai pengalaman-pengalaman seram saat dia menarik beca di malam hari. Tentunya di saat malam, banyak kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini. Mulai diganggu oleh sosok tak kasat mata dan bertemu dengan makhluk-makhluk gaib lainnya. Dan sekarang kita saksikan kisah selengkapnya hanya di Telusur. Pak, Bapak udah berapa lama bekerja sebagai pengayuh beca di Jakarta, Pak? Saya mengayuh becak lagi tahun 78. Kalau dulu saya ada lumayan, kalau sekarang ada sepi. Ya kalau seperti dulu kan bisa belum ada tukang gojek, belum ada sekarang kan udah pakai motor semua. Yang tukang becak terlalu kurang, pendapatannya kurang gitu. Nah terus ya begitulah, nongkrong doang. Kadang-kadang sehari juga nggak narik. Kalau seandainya semua nggak ada yang ngasih makan ya tetap ada bantuan. Biasanya kalau narik beca dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau saya kadang-kadang kalau mau pulang kira-kira tengah 6 saya udah pulang, nggak nyampe malam-malam. Kalau dulu ya sampai malam jam 9 sampai jam 10. Kalau sekarang kalau ditungguin kadang-kadang nggak dapat penumpang. Kalau becanya sendiri ini nih, Pak, ini punya Bapak apa nyewa becanya? Ini punya sendiri. Iya, dapat beli. Dulu belinya ya masih murah, cuma 2,5. Iya, dicicil. 2,5-nya 250 apa 2 juta? 250. Biasanya sehari Bapak dapat uang berapa dari narik beca? Ya, kadang-kadang nih hari sekarang kadang-kadang kan kadang dapat 20, kadang-kadang kosong, kadang-kadang dapat, kadang-kadang 25. Ya cuman buat beli beras doang. Kalau dalam sehari Bapak nggak dapat uang untuk biaya makan tuh gimana, Pak? Ya kadang-kadang ya ngirit lah seadanya. Kadang-kadang makan juga seadanya. Pernah nggak, Pak, sampai seharian Bapak nggak dapat uang terus Bapak nggak bisa beli makan? Sering ya kadang-kadang ya beli beras buat masak gitu. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang saya juga kadang-kadang nggak pakai labu, kadang-kadang sama garam doang. Iya, kadang-kadang kalau makan. Anak sudah berapa, Pak? Anak 2, ya sekitar yang satu umur sekitar 23 lah. Yang satu tahu udah berpisah. Tapi keluarga di kampung tahu nggak Bapak jadi tukang beca di Jakarta? Tahu. Bapak biasanya nih sehari-hari nih, Pak, Ya. kalau nggak narik beca, ada kerjaan lain nggak sampingan gitu? Ya kadang-kadang ada, tapi sekarang lagi sepi. Kadang-kadang ada yang ngejak gitu. Kadang-kadang kerja-kerja proyek Iya. Ini sekarang udah musim hujan kayaknya nggak ada. Kangen keluarga di kampung nggak sih, Pak? Ya kangen kalau ada duitnya. Duitnya nggak ada. Kadang buat pas-pasan buat makan. Ini sekarang juga belum narik saya sampai jam 8 sampai sekarang. Bapak pernah nggak bawa penumpang tuh yang jaraknya jauh gitu, Pak? Ya, kadang-kadang jauhnya sampai
Pondok Ranji, terus Ciputat Baru. Dulu lagi masih ini, belum lagi masih rame gitu. Kalau sekarang buru-buru nyampe ke sono, paling lingkungan itu doang, lingkungan komplek. Ya lingkungan sekitar daerah sinilah. Pak, biasanya kalau penumpang yang naik beca, itu siapa aja yang naik Pak biasanya Pak? Cing naik, ya siapa aja. Orang bocah sekolah, orang sekolah SMP, SD, menjemput TK, ya datang sama ibunya. Kalau mangkalnya di mana Pak biasanya? Kalau mangkal ya biasanya kadang-kadang di depan pertama dulu. Nah sekarang kan udah sepi. Nih kalau saya mau ke depan ya sama juga nongkrong juga di depan. Ya, akhirnya ya di Gang Paya aja udah. Bapak suka ngerasa capek dan pengen nyerah nggak sih Pak? Ya kalau mau nyerah bagaimana sih? Ada yang pegangannya begitu, tukang becak. Ya tetap dilaksanakan ya. Seandainya nih Pak, kalau di wilayah sini, ya becak itu mau dihapus oleh pemerintah, Bapak nih mau kemana dan kerja apa? Ya kalau seandainya semua dihapus, ya udah pulang aja tani gitu aja udah. Kalau seandainya semua mau di becak dibersihin, ya pulang tani aja udah. Kalau sekarang pernah nggak narik beca sampai malam Pak? Ya paling mentoknya ya lubar maghrib itu. Kalau lubar maghrib udah pada pulang. Kadang-kadang udah waktunya sempitnya saya kadang-kadang ya pulang duluan. Kira-kira jam 5:30 lah udah mulai siap-siap. Kejadian mistis apa nih yang pernah Bapak Warso alami langsung? Saya pernah diganggu cewek, hanya minta naik becak, ya gitu. Giliran mau naik becak, orang lama udah ngelewati makam, tahu-tahu udah nyampe makam, tahu-tahu saya nengok nggak ada, mau minta duitnya itu, nggak ada orangnya. Si cewek itu bawa plastik itu hitam, terus barang dibuka itu ada duitnya. Pertama itu kan bau wangi. Nah, wangi bener-bener saya nengok, mana orangnya, nggak ada, baunya wangi, mau kembang melati. Oh berarti pada saat itu Pak Warso pernah membawa penumpang seorang perempuan, minta diantarkan ke salah satu tempat, dan di saat perjalanan perempuan ini hilang. Dan setelah hilang, Bapak berusaha untuk mencari, ternyata perempuan ini meninggalkan plastik yang berisi uang. Bener gitu Pak? Ya bener. Perempuan yang Bapak Warso lihat pada saat itu wujudnya seperti apa? Wajahnya cantik, bener. Mempunyai wangi, rambutnya panjang, masih muda. Nah, tuh satu lagi, tuh sing namanya Medi itu tuh ya. Saya lagi dehem, ya itu pisang 5 pohon tuh dibegini nih, geruk. Ini rambutnya berkele lah, semprot pohon pisang itu tuh ada berapa? Ada 6 biji. Besar rentak semua Mas. Nah, saya pas lagi mau jualan itu tuh, mau ke pasar tuh. Tangannya panjang itu. Dan yang di pohon pisang itu yang Bapak lihat rambutnya tuh berkele, maksudnya berantakan gitu iya, ya? Berantakan, iya, berkele, arahnya rambut berkele. Pak, boleh diperkenalkan nama, usia? Nama saya Mas Lansa Putra, panggilannya Pak Kumis. Bapak sejak kapan narik beca? Dari tahun 78. Selama Bapak narik beca, pernah nggak sih Bapak ngalamin kejadian mistis gitu Pak? Sering tuh, sering. Ya waktu zamannya Porkas, saya ya. Emang saya kan pernah mabok Porkas juga.
tidur sampai di kuburan. Nekat pengen dapat duit gede, duit dari nomor. Mintalah saya tidur di kuburan. Ya begitu. Yang datang tuh orang-orang kecil. Wah, kayak model kayak tuyul lah, kayak model begitu. Banyak banget. Ya nomornya nggak dikasih. Nomornya percuma doang. Terusan dilempar sama batu ya pernah saya, orangnya nggak ada. Tidur di kuburan dilempar di jalanan ya pernah saya. Cerita gimana Pak? Ya saya kan minta nomor tuh ceritanya. Kuburannya Ustadz saya tidurin, saya dilempar jalan, nggak boleh. Kalau dari teman Bapak nih, seprofesi, tukang beca juga, pernah nggak sih ada ngalamin kejadian mistis Pak? Ada. Ini ceritanya kan teman saya lagi narik, ya mau keluar juga, mau ke depan, narik beca sama. Tuh panggilannya mah Wasmo, namanya Wasmo, panggilannya Jangkung-Jangkung. Tahun 79-an, nah, dia mau keluar, cuman di pohon asem di depan kuburan kan ada pohon asem gede tuh, ada pocong ngegantung di pohon asem gitu. Jadi gantungan sambil ketawa cekakakan kayak model kuntilanak gitu, tapi di kepalanya diikat. Pokoknya di ranting kecil aja gantungnya. Nyangkanya orang aja kalau di pohon mah. Kalau itu kan di ranting gantungnya. Pak Asmo tuh sampai lari. Nggak bisa jalan, lari juga nggak jauh-jauh, larinya pakuk-pakuk di situ aja. Dulu pernah juga ada kecelakaan, orang tabrak mobil meninggal di tempat, cuman ada yang jahil kali, darahnya tuh kemungkinan dikasih jeruk nipis apa gimana, jadi arwahnya tuh gentayangan. Tiap malam Jumat udah pasti keluar arwahnya. Sosoknya tuh seperti apa Pak? Sosoknya ya wujudnya ya orang itu yang belum kenal ya, disangkanya masih hidup aja. Itu kenapa sampai disiram jeruk nipis Pak? Tujuannya untuk apa Pak? Ya saya kurang paham ya, cuman kadang-kadang kan ada itu yang suka iseng jahil. Orang-orang dulu mah pada banyak yang ngerti, jadi ada orang tabrak langsung mati, udah dijailin biar hidup. Pikiran dia kan biar nyariin yang nabrak, pikiran dia mah. Nggak taunya usil sama warga di sini juga gitu. Yang meninggal pada saat itu wanita atau laki-laki Pak? Wanita. Itu teman saya ceritanya kan bawa sewa dari depan kampung hutan. Itu bawa cewek cantik ceritanya. Tapi orang lihat bukan cewek, pocong. No. Bawa ke Pertamina. Ya nyampe Pertamina, orangnya juga nggak ada. Dilihat sama orang bukan orang, bukan cewek, pocong. Itu kejadiannya kira-kira tahun berapa sih Pak? Bangsa tahun 82-an lah. Kalau untuk arwah yang bergentayangan, sampai saat ini masih ada nggak sih Pak? Udah jarang sih sekarang mah. Udah masalahnya jalanan kan udah banyak lampu, udah terang. Kayak dulu kan hitungannya masih banyak yang gelap, kebun masih banyak. Kalau sekarang hitungannya paling titik-titik tertentu yang masih ada. Kayak modal di Kompas masuk ke dalam tuh, itu masih suka ada. Kalau Bapak sendiri nih, pernah lagi nggak sih ngalamin kejadian-kejadian mistis kayak gitu Pak? Ya pernah dulu doang itu waktu bawa cewek, terusan duitnya pas dia turun duitnya jadi di daun itu doang. Dianya juga langsung hilang itu, jadi nggak tahu perginya kemana.
Ada kemungkinan nggak sih Pak sosok perempuan yang Bapak bawa ini adalah arwah gentayangan yang Ya. meninggal karena kecelakaan? Ya kemungkinan itu, kemungkinan pasti. Oh. Cuman kan dia ganggunya ya begitu doang, nggak ganggu nakal, nggak. Yang Bapak lihat sosoknya seperti apa sih Pak? Cewek cantik, cakep. Pakai baju apa? Pakai masih celana panjang biasa, celana. Ya ada katanya sih Pak Warso, namanya tukang beca Pak Warso. Itu pas habis subuh dia keluar mau ngeluarin beca, cuman becanya ada anak kecilnya digoyang-goyangin sama anak kecil, bilang begitu. Pas disamperin anak kecilnya ya langsung hilang, cuman wujudnya serem gitu, dia tahu.